Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar radio An-Nasiha dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada hari ini yang merupakan hari ke-17 Ramadan, kita kembali berjumpa di dalam kegiatan rutin kita di bulan Ramadan ini, yaitu kajian interaktif Ramadan, siraman hikmah menjelang buka puasa bersama Al-Ustadz Dzulqarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah. Dan alhamdulillah Al-Ustadz telah berada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa barakallahu fikum. Baik pendengar sekalian, insyaallah tema kita hari ini akan membahas tentang membentuk akhlak mulia dari bulan puasa. Jadi, saya ulangi bahwa tema kita hari ini membentuk akhlak mulia dari bulan puasa. Baik pendengar sekalian, marilah kita bersama-sama menyimak kajian dari Al-Ustadz dengan tema membentuk akhlak mulia pada bulan puasa. Olehnya itu kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in فأحسن خلقه وترتيبه وأدب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأحسن تأديبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات, para pendengar yang saya hormati dan saya muliakan, risalah Ramadan ini terdapat di tengah lembaran-lembarannya pendidikan akhlak yang mulia bagi orang yang berpuasa. Dan di dalam madrasah dan pendidikannya terdapat materi-materi penting terkait dengan pembinaan akhlak. Berbagai akhlak mulia apabila dicermati ada di dalam lembaran-lembaran puasa ini. Dan ini adalah suatu nikmat yang sangat besar bagi seorang hamba, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya berbagai kebaikan di tengah pelaksanaan ibadah yang ringan dan ringkas, namun terdapat manfaat-manfaat yang agung. Di antaranya pelajaran-pelajaran akhlak yang mulia ini. Akhlak yang mulia itu adalah sifat dari sifat-sifat para nabi dan para rasul. Karena itu kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, bagaimana para nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihim berinteraksi dengan kaum mereka, terdapat akhlak yang mulia di dalam mengajak mereka, di dalam menanggapi pembangkangan mereka. Suatu hal yang menakjubkan. Dan terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan pada beliau akhlak yang agung. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh engkau ya Nabi Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim pernah ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab, kana khuluquhu al-Qur'an, adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Maka demikianlah keadaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita umat Islam
diperintah untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengambil panutan dari segala kehidupan beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada untuk kalian semua pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi siapa yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat serta banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini adalah hal yang patut kita syukuri, di mana akhlak yang mulia adalah sifat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita diperintah mengikutinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan keutamaan akhlak yang mulia ini di dalam banyak hadits. Di antaranya dalam hadits Nawas ibn Sim'an radhiyallahu ta'ala anhu riwayat Muslim, beliau bersabda, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah pada akhlak yang mulia. Perhatikan bagaimana beliau bahasakan akhlak yang mulia ini. Seluruh kebaikan ada di tengah akhlak yang mulia. Al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Apa saja dari kebaikan itu semuanya ada di dalam akhlak yang mulia. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah, beliau bersabda, "Aktsaru ma yadkhulun nasul jannah taqwallah," atau "Aktsaru ma yudkhilun nasal jannah taqwallah wa husnul khuluq." Hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Iya. Dan dari keagungan akhlak ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits riwayat Imam Ahmad, "Innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatas sha'imil qa'im." Sesungguhnya seorang lelaki dengan akhlaknya yang mulia, dia mencapai kedudukan orang yang berpuasa dan orang yang melakukan sholat malam. Iya. Perhatikan bagaimana di dalam hadits ini dikatakan bahwa orang yang dengan akhlaknya mulia mencapai kedudukan seorang yang berpuasa dan melakukan sholat di malam hari. Pada puasa terdapat pembinaan akhlak. Pada sholat terdapat pembinaan akhlak. Jadi kalau akhlaknya sudah mulia, maka apa yang terkandung di dalamnya, dia sampai ke derajat tersebut. Dan ini kedudukan yang sangat besar, keutamaan yang sangat agung. Iya. Seorang kadang memandang amalan kebaikan itu hanya pada dia memperbanyak puasa, dia bersedekah, atau dia melaksanakan sholat-sholat sunnah. Dan dia tidak menyadari bahwa seorang apabila bertutur kata yang baik kepada istrinya, kepada anak-anaknya, berakhlak yang mulia kepada keluarganya, itu juga adalah ibadah-ibadah yang kedudukannya sangat tinggi di dalam agama kita. Iya, semakna dengan ibadah-ibadah sunnah itu berupa sholat, puasa, sedekah dan sebagainya. Karena itu harus dipahami bahwa akhlak yang mulia ini adalah sebuah tabiat yang perlu kita hidupkan di dalam jiwa kita. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadits riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Iya. Karena itu semakin baik akhlak seseorang, maka itu menunjukkan keimanan yang baik dan kesempurnaan pada iman. Karena itulah tampak terhadap orang-orang yang menuntut ilmu dan beramal dengan ilmunya,
Itu kelihatan akhlak yang baik terhadap dirinya, terhadap keluarganya, terhadap saudaranya, terhadap masyarakatnya. Dan ini menunjukkan alamat keimanan yang sempurna. Iya. Akhlak yang baik jangan diremehkan. Walaupun seorang sekadar bersenyum kepada saudaranya. Di dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "La tahkiranna minal ma'rufi syai'an, walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian meremehkan suatu hal yang baik, walaupun sekadar dia berjumpa dengan saudaranya dengan wajah yang cerah, wajah yang lepas. Dan di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Wal kalimatut thayyibah sadaqah." Kalimat thayyibah adalah sedekah. Adalah suatu sedekah. Bahkan terhadap kengerian pada hari kiamat, kita bersiap dengannya. Nabi memberikan wejangan yang agung. Kata beliau dalam hadits Adi bin Hatim riwayat Bukhari dan Muslim, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu ar-Rahman, laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali Allah Ar-Rahman akan berbicara langsung kepadanya. Tidak ada perantara antara dia dan antara Allah. Langsung Allah berbicara kepadanya. Tidak ada yang menerjemah. Kasih hamba melihat ke sebelah kanannya, dia hanya melihat amalannya. Dia di sebelah kirinya, dia hanya melihat amalannya. Dia lihat di depan adalah neraka. Sebab pada hari kiamat, ketika dihisab, neraka didatangkan. Dalam keadaan ditarik dengan 70.000 tali. Setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Idza ra'atkum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Neraka ini apabila melihat manusia dari kejauhan, terdengar golakan dan kemarahan yang sangat besar. Kondisi yang dahsyat seperti ini, maka Nabi bersabda, "Fattaqun nara walau bisyikki tamrah. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah." Bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Peliharalah kalian diri kalian dari neraka, walaupun hanya sekadar bersedekah dengan sepotong kurma. Kalau kalian tidak mampu, maka dengan kalimat yang baik. Subhanallah. Maka modal untuk berbuat kebaikan sangat banyak sekali. Iya. Dan ini akhlak adalah modal yang tidak perlu biaya, tidak perlu harta. Dia adalah sumber kebaikan, gudang kebaikan bagi seorang yang memiliki akhlak yang mulia. Karena itu di dalam lembaran-lembaran puasa ini terdapat pendidikan-pendidikan akhlak. Dalam puasa kita dilatih untuk bersabar. Seluruh jenis kesabaran ada di dalam puasa. Dan ini adalah akhlak yang agung. Dan di dalam puasa kita dilatih untuk mengikhlaskan amalan. Beramal ikhlas. Dan ini dari amalan yang agung. Dan di dalam puasa kita dilatih untuk memiliki kebiasaan berbagi. Memberi kepada saudara, membantu kepada orang yang memerlukan. Iya. Dengan aktivitas yang memberi buka puasa. Dan di akhir Ramadan mengeluarkan zakat fitri. Ini lembaran-lembaran pendidikan akhlak yang agung. Dalam puasa kita dididik untuk bertutur kata yang jujur. Tidak berdusta. Menjaga lisan dari ucapan yang keji. Dan ini semuanya dari akhlak yang agung. Ya, dan di dalam puasa terdapat penegakan ubudiyah, penghambaan kepada Rabb, supaya seorang beradab kepada Allah. Beradab kepada Rabbnya. Bagaimana dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi apa yang dia larang. Iya. Dan di dalam puasa terdapat akhlak yang mulia. Di mana seorang itu teratur di dalam segala urusannya. Dia bimbing jiwanya. Maka ini membiasakan dia dengan teratur. Dia menahan dari terbitnya fajar subuh. Dan berbuka nanti ketika maghrib. Ada aturan. Dan ini kalau dibiasakan dirinya dengan hal ini, akan membentuk sifat amanah pada jiwanya. Sehingga kalau dia bekerja pun, dia akan amanah di dalam
akan mampu menunaikan amanah kerjanya. Ya. Dan di dalam puasa terdapat pembinaan diri untuk bersikap tawadhu, merendah hati, ya, khusyuk, mempunyai semangat yang tinggi untuk meraih surga. Kemudian di dalam lembaran-lembaran puasa ini, ya, terdapat pendidikan akhlak yang agung, di mana seorang itu dididik untuk berbicara yang penting, yang baik, menjadi orang yang banyak bersyukur, ridha terhadap ketentuan Allah. Dan kalau ingin dicatat dari pendidikan-pendidikan akhlak yang ada di dalam lembaran-lembaran puasa, ini sangat banyak sekali. Dan alhamdulillah, di banyak kesempatan yang telah lalu, di materi-materi yang sudah berlalu, banyak perkara telah disinggung. Dan insyaallah ta'ala di pembahasan-pembahasan akan datang, akan ada lagi hal-hal yang lain. Dan itu semuanya bermuara dari suatu kebaikan, akhlak yang mulia. Dan ini adalah sumber kebaikan. Karena itu wajar Nabi SAW bersabda, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu pada akhlak yang mulia. Mari kita rubah gaya berpikir kita. Ya, sebagaimana kita senang melakukan sholat sunnah, sholat malam, dan kita anggap itu pahala, mari kita tumbuhkan pada diri kita akhlak-akhlak yang mulia sebagai ibadah-ibadah yang menyaingi semua itu. Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa seorang yang dengan akhlaknya mulia mencapai kedudukan seorang yang puasa dan seorang yang melakukan sholat di tengah malam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semua dan menghiasi kita semua dengan mahligai ketakwaan, mewarnai kehidupan kita semua dengan akhlak yang mulia dalam bentuk ucapan dan perbuatan, dalam hati secara zahir maupun secara batin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih, wallahu ta'ala alam.